Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I hope all of you are in perfect condition. Okay. So jadi ringkas saja. Today's lesson is about passive voice. Okay. So today we are going to talk or we are going to study about passive voice. Kita mempelajari apa itu kalimat pasif dalam bahasa Inggris tentunya. Oke. Jadi langsung saja karena memang tema dari channel ini adalah belajar mudah dari rumah bahasa Inggris tanpa ribet. Oke, now dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia, mencintai itu aktif, dicintai pasif, belajar aktif, dipelajari pasif. Jadi sederhananya kalau dalam bahasa Indonesia tentu saja kalimat pasif itu kata kerjanya cukup ditambahkan di saja. Mencintai, dicintai, belajar, dipelajari. Makan dimakan, minum diminum, melihat dilihat. Jadi cukup ditambahkan dengan di. Dalam bahasa Inggris di ini aturannya adalah cukup menambahkan ini aja, is mr, kemudian kata kerja tambah ed, kata kerja tambah dengan ed, love. Oke, ingat ya, I'm not gonna use many technical terms. Saya tidak akan menggunakan banyak-banyak istilah-istilah bahasa Inggris yang saya takutnya yang membuat Anda di rumah atau para YouTube viewers di rumah jadi bingung dan ribet memahaminya. Jadi saya akan meninggalkan kata-kata yang membuat pusing. Oke. Jadi sederhananya adalah kalau dalam bahasa Inggris untuk menjadikan kalimat pasif, untuk menjadikan kata yang aktif tadi menjadi pasif, kalau dalam bahasa Indonesia ditambahkan dengan dicintai, dipelajari. Dalam bahasa Inggris cukup ditambahkan ini aja, is mr, kemudian kata kerja tambah dengan ed. Saya ulangi, is mr, kata kerja tambahkan dengan ed. Sebetulnya masih ada kawan-kawannya ya. Ini juga ada kawan-kawannya dan ada keterangannya. Bagi yang sudah paham atau sudah familiar dengan verb 3, oke lah, gunakanlah verb 3. Sederhananya saya ulangi lagi, is mr, kata kerja tambah dengan ed. Love tambah dengan ed, study tambah dengan ed, studied jadinya. Gitu. Kalau wash, mencuci tambah dengan ed, washed ditambah dengan ed. Atau membunuh misalnya, kill. Jadi kalau pasifnya killed tambah dengan ed. Nah, jadi diulangi lagi ya, lihat ke depan. Mencintai aktif, ini love aktif. Kalau dicintai is mr, loved pakai ed. Study itu aktif. Kalau pasifnya is mr tambah dengan kata kerja tambah dengan ed di belakangnya gitu. Is mr tambah kata kerja yang ed di belakangnya. Jadi is loved. Jadi kalau mencintai itu love, dicintai is loved atau am loved atau are loved. Belajar itu study, kalau dipelajari is studied, am studied, are studied, begitu. Untuk menentukan is mr-nya tentu bagaimana? Apakah Anda di rumah atau YouTube viewers di rumah sudah mengerti subjek yang cocok dengan ini ya, verb agreement-nya ini dengan to be-nya ini. Nah, jadi kalau I apa? I am, I is atau I are? I am. Kalau you are. Kalau he is. Kalau she is. Saya tambahkan yang bagi yang ragu ya. Jadi kalau is ini, kalau is berarti subjeknya adalah he atau she atau pokoknya dia laki-laki atau dia perempuan. Kalau my mom, masuk enggak? My mom itu is am atau are? Ya, benar. Kalau my mom itu is, my mom is. Kenapa? My mom itu kan she gitu. Kalau presiden apa? Presiden itu he atau she? He kan? Berarti presiden is, seperti itu juga. Kalau book, kalau buku misalnya, book. Atau ini ya, kalau a book. A book berarti apa? A book juga is ya, karena dia satu, a book is. Dan it is. Kalau am hanya satu aja, I am. Kalau are, you are, we are, they are. Ya.
Jadi it is, he is, a book is. Jadi kalau dia dicintai, he is loved. Kalau aku dicintai, I am loved. Kalau kami dicintai, we are loved. Oke. Kalau sebuah buku dipelajari, sebuah buku dicintai, a book is loved. Oke. Kalau banyak buku dicintai, misalnya books. Banyak buku dicintai, books, berarti books are loved. Oke. Sekarang studied. Buku dipelajari, a book is studied. Oke. Aku dipelajari, I am studied, misalnya gitu ya. I am studied by scientists, anggap seperti itu. Jadi kalau buku-buku dipelajari, books are studied. Mereka dipelajari, they are studied, seperti itu. Contoh di bawah misalnya ya, dalam kalimat ya, aku dicintai ibuku, berarti I am loved by my mom. Oke. Kalau bahasa Inggris dipelajari olehku, apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggris dipelajari olehku. Yap. Saya tunggu ya. Bahasa Inggris dipelajari olehku. Oke, udah? Oke. Yap, benar. Bahasa Inggris apa? English. Ya, English. Ya. Dipelajari, apa syaratnya di tadi? Harus ada ini. Dan kata kerja tambah ed. Berarti bahasa Inggris dipelajari olehku apa? English. English itu apa? Is, am atau are? Yap, English itu adalah is. Dipelajari berarti apa? Studied. Olehku, by me. Yap. So, dipelajari, English is studied by me. Ini nak boleh dipisahkan. Is studied. Tidak boleh English studied by me, enggak. English is studied by me, enggak. English is studied by me. Oke. Nah, udah mengerti ya? Berikutnya, apakah Sir, ada pertanyaannya, Sir, apakah selalu cukup ditambahkan yang ed aja? Gampang banget ditambahkan ed aja. Tidak semuanya. Oke. Ke sini. Berikut, nah ini dia. Rata-rata tambah ed kayak love, kita tambahkan aja menjadi love ya. Study berarti aktifnya study, pasifnya studied. Oke, selesai. Nah, rata-rata memang seperti ini, rata-rata. Tapi nggak semuanya. Lalu yang lainnya bagaimana, Mr. Sir? Yang lainnya itu cukup dihafalkan saja. Tapi nggak banyak kok ya. Nggak banyak. Jadi memang harus dihafalkan. Contoh, eat itu makan. Kalau dimakan, eaten. Bukan eat itu makan, lalu kalau dimakan, eaten. Oh enggak. Tidak semuanya pakai ed. Jadi kalau mengambil, take. Kalau diambil, is taken gitu. Kalau drink, minum. Kalau diminum, is drunk. Kalau melihat, see. Dilihat, is seen. Mengendarai, drive. Dikendarai, is driven. Oke. Kalau membawa motor, mengendarai ya. Ini kuda atau motor ya. Ride. Kalau dikendarai, is ridden. Mendengar, hear. Didengar, is heard. Melupakan, forget. Dilupakan, is forgotten. Oke. Kalau memaafkan, forgive. Kalau dimaafkan kena pasif, is forgiven gitu. Ya, dan ini dihafalkan. Ada beberapa katanya lagi. Banyak lagi ya, bukan hanya eat, take dan yang lain. Masih ada cut misalnya. Cut adalah memotong, kalau dipotong adalah cut. Oke. Kalau Anda ada di rumah, kalau ingin mencari kalimat kata-kata yang dalam kalimat pasif ini, di mana kita mencarinya, Sir? Dalam kamus atau dalam di Google ya. Berarti pasif ini memakai ini yang tadi dia. Verb 3. Cari aja verb 3. Verb 3 gitu ya. Kata kerja ketiga gitu. Oke, jadi kalau mobil dikendarai olehku berarti apa? Mobil apa? The car is driven by me, seperti itu. Suara didengar olehku. The voice is heard by me, seperti itu. Kami dimaafkan oleh guru misalnya. Berarti we apa? We am atau we are? Ya, benar. We are forgive atau we forgiven? Yes, benar ini dia. We are forgiven by the teacher. Kami dimaafkan oleh
guru. Oke. So jadi itu aja, diulangi lagi ya. Passive voice itu adalah kalimat pasif. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif atau kata kerja dalam kalimat pasif itu cukup ditambahkan dengan di, mencintai, dicintai, belajar, dipelajari, makan, dimakan. Kalau dalam bahasa Inggris wajib pakai ini is MR, salah satu ini ya, is MR tambah kata kerja pakai ed. Semuanya pakai ed? Tidak semuanya. Nah, ini dia. Dan ini bagaimana tata cara, kenapa bisa eaten misal udah dari sononya. Jadi ini dihafalkan. Jadi kalau eat makan, kalau dimakan tuh is eaten. Nah, seperti itu aja. Oke, dan jangan lupa ini harus cocok ya. Is MR ini harus cocok. Oke. Ada yang apa ya? Abaikan dulu sebentar ya, maaf, suara apa ya? Motor ya. Nah, oke. Nah, jadi ini harus cocok. Jadi kalau he is, she is, it is, I am, they are, you are, books are. Nah, kalau ini harus sesuai ya. Jangan nanti a book M nggak cocok dia. Oke, jadi kalau a book satu berarti is loved, is studied, seperti itu. Oke. Nanti coba ya. Nanti coba kalau yang udah mengerti coba buat di kolom komentar ya, apa bahasa Inggrisnya? Apa bahasa Inggrisnya? Aku satu ya. Aku dilihat olehmu. Ya, cari sini, aku dilihat olehmu. Melihat sih ya, tapi ini aku dilihat olehmu. Dah. Dua. Kamu dimaafkan olehku. Memaafkan adalah forgive, tapi ini kamu dimaafkan olehku. Oke, dua. Tiga aja cukup ya. Ketiga, air diminum olehku, gitu aja. Jadi itu saja tentang kalimat pasif. Dan ini masih basic ya, masih basic. Ini pada yang level berikutnya atau pada chapter berikutnya, ini akan kita tambah. Tidak hanya sebetulnya is MR aja. Oke? Jadi ini apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggris atau kalimat pasif sudah dipelajari olehku apa? Passive voice is studied by me. Oke. Jadi itu aja pelajaran kita tentang kalimat pasif pada hari ini. That's all our today's lesson about passive voice. I hope that all of you can understand about things that I've just said to you. Jadi jangan lupa praktekkan di rumah, dan satu lagi jangan lupa juga untuk subscribe supaya tidak ketinggalan pada chapter yang kedua masih tentang kalimat pasif. Okay, this is the basic thing. Ini hanya basicnya aja. Jadi see you again soon on chapter 2. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon.